Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya para jamaah sekalian, hadis-hadis utama dalam syariat Islam yang telah dikumpulkan oleh imam kita yang mulia, yaitu Imam Nawawi rahimallahu taala, yang mana kita bisa melihat ya, nah, ketika kita beramal apa aja sih kiat-kiatnya, ya, kemudian ketika kita beribadah, ya, batasannya sampai mana, ya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita dalam hadis Al-Hadis At-Tasi' wa Ishrun, hadis ke-29, yang mana kita melihat pintu-pintu kebaikan. Ya, ketika kita melihat tujuan kita ke akhirat, ya, tujuan kita sebagai seorang muslim yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pertanyakan, kalau kita ingin ke surga, apa sih yang kiat-kiat kita harus lakukan? Ya, bagaimana caranya, gitu kan? Ya, tentu dengan seluruh kebaikan. Ya, seperti yang telah kita sering sebutkan, kita ini memupuk modal. Bagaimana cara kita memupuk modal? Ya, dengan kebaikan, apapun itu. Ya, seperti yang ditanyakan oleh salah satu sahabat yang sering sekali kita dengar namanya, dari Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, ya. Nah, salah satu sahabat yang telah lama mengikuti Rasulullah SAW juga, dari Baitul Arqam, ya, sampai hijrah ke Madinah, ya. Dari Mu'adz bin Jabal, ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Allah, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amalan yang memasukkanku kepada surganya Allah. Ya. Wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, inilah salah satu keutamanya para sahabat. Mereka menanyakan amalan-amalan yang begitu agung. Ya. Ketika mereka ingin beramal, ya, mereka akan memaksimalkan amal tersebut. Dan tentu, ya, amal tersebut, ya, ditanyakan dengan detail oleh para sahabat. Ya. Bagaimana amalan yang menunjukkan kepada surganya Allah dan menjauhkan dari api neraka, ya. Nah, mungkin kita lihat ya ini umum, ya. Namun ini jawami'ul kalam, ya. Suatu pertanyaan yang mendetail pada amalannya, ya. Nah, maka qala Rasulullah, ya, maka beliau bersabda, laqad sa'alta an azim. Nah, inilah bagaimana kita melihat ini suatu yang sangat agung, ya. Mungkin secara umum, namun secara umum yang disampaikan, namun detail maknanya. Ya, innahu layasirun ala man yasarahu Allah taala alaih. Ya, sesungguhnya, ya, sesuatu itu mudah ketika Allah memberikan kemudahan. Artinya apa? Kalau ditanya, sebetulnya perbuat baik itu kan mudah. Ya. Secara akal itu kita bisa lihat ya, semua amalan soleh itu mudah, ya. Tinggal melakukan ini dan itu, ya. Dengan syarat Allah memberi kemudahan, ya. Nggak semua orang mendapatkan hidayah untuk beramal soleh. Nggak semua orang, ya, Allah beri hidayah untuk nyaman ketika beramal soleh atau untuk lapang dada, ya, untuk berbuat kebaikan. Ya, maka kita bisa lihat di hadis ini, ya, di garis bawahi, wa innahu layasirun, sesungguhnya berbuat kebaikan untuk menuju surga dan neraka itu mudah, mudah para jemaah sekalian. Ada syaratnya, alaman yasarahullahu ta'ala, ya, bahwa ini adalah bentuk dari salah satu hidayahnya Allah. Allah memberikan takdir setiap hamba diberi kemudahan untuk beramal soleh, ya. Maka ini salah satu, kalau kita ingin meminta doa kita berhidayah, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati ini terhadap agamamu, ya. Nah, terhadap siratal mustaqim, jalan yang lurus,
ya. Nah, maka inilah salah satu bentuk hidayah tersebut. Salah satu bentuk perwujudan dari doa tersebut, ya. Ketika diberi hidayah untuk bisa berbuat kebaikan, ya. Bahkan ketika orang dicap pintar pun, ya mungkin para jamaah juga melihat depan mata, ya, namun tidak diberi hidayah untuk berbuat kebaikan. Ya, akalnya pintar, cerdas, namun tidak diberi hidayah ketika untuk berbuat kebaikan, malah berbuat naudzubillah keburukan dan kelicikan, ya. Nah, inilah salah satu bentuk hidayah yang mana Rasulullah SAW singgung dalam hadis ini. Ya, sesungguhnya beramal baik kebaikan itu mudah. Ya, barang yang Allah tetapkan atau takdirkan kemudahan baginya. Ya, apa amalan yang Rasulullah SAW bilang mudah itu? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikan atau tidak menduakan dengan segala apapun. Inilah amal pertama ketika kita ingin menuju surga. Ya. Apa kiatnya? Yaitu tidak mensyirikan Allah dengan apapun. Bagaimanapun caranya. Ya. Lah itu kan mudah Ustadz. Ya, betul mudah. Tapi ingat, ya, ini salah satu hidayah. Bagaimana contohnya? Bahkan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW pun belum tentu mendapatkan. Ya, Anda nggak bilang tidak ya. Belum tentu mendapatkan hidayah tersebut. Kita bisa lihat dari Sirah Nabawiyah. Ya, orang-orang yang melihat dakwanya Rasulullah langsung, namun nggak dapat hidayah. Seperti pamannya beliau Abu Thalib. Ya, wafat dengan memegang kegengsian atas agama nenek moyangnya. Ya, lihatlah Abu Lahab. Ya, nah, paman beliau langsung, namun nggak dapat hidayah. Ya, nah, bahkan kepada para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah ketika hijrah melewati Wadul Wada, ya. Nah, jadi lembah yang mana banyak orang-orang musyrik di sana, ya, yang mereka itu membuat patung untuk menggambarkan orang-orang soleh di kaumnya, ya. Nah, maka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buatkan kami seperti orang-orang di lembah tersebut." Ya, mereka beribadah lebih khusyuk ketika mengingat orang-orang soleh terdahulu. Nah, apa kata Rasulullah? Waihak, celaka kalian. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi ketika zaman Nabi Musa masih hidup dan Nabi Musa memenggal mereka. Ya, nah, Nabi Musa mencela perbuatan tersebut. Ya, ini bukti bahwa hidayah untuk beramal soleh itu nggak semua orang dapat. Ya. Nah, bahkan orang yang bersama Rasul sudah beriman nih kepada Rasulullah. Masih terpikirkan dengan kesyirikan. Ya. Nah, maka kita berdoa dengan zaman yang penuh fitnah sekarang. Untuk tidak berbuat kesyirikan. Celahnya banyak para jemaah sekalian. Mohon maaf ya. Kita sedikit menyinggung. Coba kita lihat di media sosial. Atau kita buka Google saja. Ya. Banyak nasihat-nasihat atau perkara dalam agama yang mana dibuat bukan dalam dasar agama. Artinya apa? Tidak ada dalilnya. Ini sudah menjurus sedikit kepada sesuatu yang bukan dari Allah. Ya. Kita beribadah tapi asalnya bukan Allah. Nah, mulai itu. Ya. Nah, mulai ibadah tapi bukan berasal dari Allah. Ya. Mulai nanti ketika ditanya, ini buktinya mana? Lah, kenapa kita perlu bukti? Ibadah kepada Allah kan yang penting baik saja. Ya, Allah pasti menerima kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya kan dalam hadisnya Rasulullah, zatnya Allah itu baik, nggak mungkin menerima kecuali yang baik. Maka seluruh ibadah itu adalah kebaikan. Maka pasti Allah terima. Nah, mulai mencari, 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 dan akhirnya ya mulailah celah setan itu berbisik. Ya, lama-lama menjerumus ke kesyirikan. Inilah celah-celah, ya, seperti orang-orang kafir, afwan ya, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam tersebut, ya. Mereka mencari celah untuk beribadah lebih maksimal. Niatnya bagus, tapi dengan tata cara yang buruk. Yang kedua, watuqimus sholah, mendirikan sholat. Nah, lagi-lagi di awal hadis, ini mudah. Siapa sih yang mikir sholat itu sulit? Ya, mungkin para jamaah sekalian berpikir, ya sholat paling berapa menit sih selama-lamanya?
ya kan? Berapa lama sih orang sholat, ya? Walaupun di kota Madinah dan juga kota Mekah, atau lebih tepat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya sholat itu nggak lama gitu ya. Tapi nggak semua orang hidayah dapat sholat gitu ya. Ya mungkin pernah kisahkan juga ya. Ya bahwasannya yang hidayah itu bukan tergantung tempat, tapi kepada siapa orang mendapatkan hidayah gitu ya. Bahkan di tanah Madinah pun ya, ketika ada sebuah hotel gitu ya. Nah, di hotel tersebut ada gambar makhluk hidup ya. Nah, maka salah satu jamaah tanya kepada seorang ustadz ya, Ustadz, ini kok ada gambar makhluk hidup di sebuah hotel gitu. Ustadznya menjawab, ini jawaban yang cerdas. Ya, nggak semua orang di Madinah taat dengan syariat Islam, oh. Bener nggak? Bener, ya. Jadi hidayah bukan tergantung tempat, tergantung siapa, ya. Nah, maka nggak ada tempat kita bisa bersombong dengan kita privilege tempat, keturunan, atau bahkan kita bersombong sudah memiliki lingkungan yang sunnah. Kalau Allah mau cabut itu nikmat hidayah, ibadah, amal soleh kita, Allah cabut itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, termasuk juga sholat. Ya, kita lihat banyak ya kaum muslimin ya, yang lingkungannya mayoritas muslim, tapi di lingkungan tersebut yang sholat ya secara rutin hitungan jari ya, waktu zakah dan menyalurkan zakat, memberikan zakat ya, yang mana ketika zaman Umar ya, dan ini dimulai dari zaman Rasulullah ya, Baitul Mal ketika mengambil eh, ini pajak yang berbeda ya, dalam artian ya mengambil upah dari orang-orang kafir yang tinggal di kota Mekah dan Madinah ya, itu disalurkan ke Baitul Mal ya, kepada orang-orang yang memiliki harta lebih ya, disyariatkan untuk zakat mal ya. Mereka menunaikan zakat untuk memakmurkan masyarakat ya. Kalau ini diberlakukan kepada manusia di zaman sekarang dimanapun mereka berada, di pemerintahan apapun mereka dipimpin ya, ini pasti memakmurkan masyarakat. Karena nggak mungkin syariat Islam membawa suatu keburukan dan kemudorotan. Pasti ya zakat disyariatkan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau ini diberlakukan dengan tepat, insya Allah masyarakat akan menjadi lebih makmur. Pasti ya. Nah, ya ini bagaimana suatu kebaikan menghasilkan kebaikan yang lain. Bahkan salah satu amal soleh jariah adalah sodaqotun jariah. Ya, kita menunaikan zakat. Ya, zakatnya dipakai terus-menerus. Dari harta yang kita berikan, insya Allah menjadi amal jariah bagi diri kita. Ya, nggak muluk-muluk, nggak harus suatu perkara yang besar. Masjid buat orang sholat dan menuntut ilmu. Madrasah untuk anak-anak menimba ilmu dan seorang guru menyalurkan ilmunya. Terus menerus kita salurkan harta untuk tempat-tempat tersebut. Insya Allah menjadi amal jarah kita nanti setelah kita diwafatkan. Ya. Watasumu Ramadan. Berpuasa Ramadan. Watahujjul bait. Ya. Puasa Ramadan. Ya, salah satu syariat yang telah ada. Ya. Jadi ibadah-ibadah memang ada beberapa itu dari zaman Nabi sebelumnya. Wallahu a'lam ya, dari beberapa pendapat ulama, syariat sholat itu di beberapa ayat seperti Nabi Zakaria meminta anak diperintahkan untuk qiyamus sholah ya. Kemudian untuk nabi-nabi yang lain diperintahkan untuk sholat dengan berdiri ya, dengan bersujud ya. Artinya ada beberapa ibadah itu ada dari zaman nabi-nabi sebelumnya ya, seperti puasa ya, kita kenal dengan puasa Daud ya. Nabi Ibrahim juga disyariatkan puasa ya. Nah, inilah salah satu kelebihan puasa. Gak mungkin Allah membiarkan suatu ibadah dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau itu nggak ada hikmahnya. Ya, bagaimana hikmahnya? Nanti kita akan bahas di kelanjutan hadis ini. Ya, watahujjul bait dan berhajilah ke Baitullah ya dengan kemampuan. Ya, tentu haji ini salah satu syariat ya, kita melihat tanah haram ya, beribadah lebih maksimal, melihat sesuatu yang enggak
kita tuh secara hati itu tenang, namun nggak bisa kita utarakan dengan akal dan ucapan. Ya, ketika kita beribadah haji, yaitu suatu keutamaan. Ya, memiliki keutamaan dalam beribadah. Ya, Anda nggak bilang, oh pasti lebih khusyuk. Ya, tergantung orang juga ya. Niat dia ke tanah haram itu buat apa, tuh ya. Namun ketika niatnya untuk beribadah, pasti ada kenikmatan. Itu udah pasti, insya Allah. Ya. Nah, inilah ya, bagaimana rukun Islam menjadikan kita untuk utama dalam beramal soleh. Kalau kita lihat amal soleh, ya, banyak disyariatkan dengan rukun-rukun Islam. Ya, bercabang dari rukun Islam. Salat, ya, untuk yang kita beragama. Ya, nanti di penjelasan hadis ini ada bagaimana keutamaan sholat. Ya, bahkan anak pernah menyebutkan suatu hadis yang mungkin para jemaah sekalian telah mendengar ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu, ya, as-sholah. Ya, pertama kali hisab kepada seorang hamba itu sholatnya. Idza soluhat solahat sairu amalihi. Ketika ibadah sholat ini baik, baik seluruh amalan sholat, amalan ibadah yang lainnya. Lah kok bisa begitu, Ustaz? Pertama, yang mengatakan bukan ana, yang mengatakan Rasulullah. Yang kedua, sholat itu ibadah paling rutin. Ya, kalau kita ingin melihat seorang konsisten dalam beribadah, beramal soleh, sholatnya lihat. Berarti menandakan dia bisa konsisten dalam beramal soleh. Yang ketiga, ya, banyak amal soleh itu menyambung dengan sholat, doa, puasa. Lihat, pada bulan puasa, ada sholat-sholat yang lebih disyariatkan. Seperti taraweh, witir lebih banyak orang laksanakan. Ya, kemudian sholat-sholat lebih ditekankan. Ya, bahkan ketika orang puasa, nggak sholat tuh kelihatan tuh. Ya, orang puasa tapi nggak sholat. Kelihatan. Ya kan? Bagaimana dia memaksimalkan amal solehnya. Ya, nah, inilah bagaimana ya ibadah-ibadah dalam rukun Islam ini menjadikan ibadah yang itu dimaksimalkan. Zakat. Ingin memakmurkan masyarakat, ingin memakmurkan ya penduduk pada suatu negeri, zakatnya salurkan dengan baik. Ya. Nah, ya, bukan kita samakan dengan pajak ya, Pak Mas. Enggak, beda. Ya, pajak dengan zakat itu akadnya jauh berbeda ya. Dari keredoan orang memberi aja udah beda. Ya, watasuma Ramadan. Ya. Watasuma Ramadan ketika kita berpuasa ada kelebihannya. Ya, ada keutamaan dalam berpuasa. Banyak ibadah yang lain atau kemaksiatan yang lain itu diperintahkan untuk menunda dengan puasa. Ya, watahujjul bait. Ya, tempat kita beribadah lebih khusyuk. Ya, dilipatkan 100 kali lipat ibadah kita. Ya, itu di tanah haram. Ya, nah, cuma kola. Oke, ya. Rasulullah kembali ya menanyakan. Ini ibadah udah jelas. Ala adulluka ala abwabil khair. Apakah kalian aku ingin sebutkan pintu-pintu kebaikan? Artinya apa? Ini ibadah nih, udah jelas. Tapi makna kebaikan dari ibadah tersebut itu apa sih? Ya, asomul junnah. Ya, Ah, puasa itu adalah bagaimana kita menahan, ya, sayap ya. Junnah itu sayap, ya. Bagaimana puasa itu menjadi sayap pelindung kita untuk menahan hawa nafsu. Ya. Maka banyak kemaksiatan yang mana diperintahkan menahan dengan kemaksiatan tersebut dengan puasa. Ya, ketika syahwat naik, puasa. Ya, ketika gampang emosi, puasa. Ya, ketika seseorang direhabilitasi, ya mungkin beberapa yang pernah di pondok anak-anaknya atau mungkin yang pernah di pondok ya tahu ya kalau ada rehabilitasi pondok itu disuruh puasa anaknya. Ya, anaknya sering mencuri, puasa. Anaknya auzubillah ada kelainan ya dari syahwatnya, puasa. Ya, puasa ini menjadi salah satu bentuk ya ketika kita menahan hawa nafsu, syahwat. Inilah kelebihannya. Ya, wasadaqatun tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu melunturkan keburukan atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Ya, ketika kita, ya mungkin kita semua tahu ya, kita ini seorang hamba yang banyak dosanya.
Ya, kita ingin menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Banyakin sodakoh, banyakin sodakoh dalam bentuk apapun. Ya, nah, apalagi kalau kita sudah wafat, kita kan nggak bisa nih menghapus dosa kita. Sodakoh jariyah, dosa kita makin terampuni. Kama yutfi'ul ma'un nar. Seperti seakan-akan air itu melunturkan api. Ya, dilunturkan dosa-dosa kita seperti padamnya api ketika disiram oleh air. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Dan kelebihan seseorang ketika sholat di tengah. Ya, jawf itu kalau bagian tubuh itu perut. Ya, artinya apa? Di tengah-tengah malam. Ya. Summa qala tatajafa junubuhum anil madoji. Ya, dalam surat Al-Jadah ya, ayat ke-32 atau pertengahan ya. Rasulullah mengatakan, tatajafa junubuhum. Ya, ketika dia bangun, tata jafa itu menjauhkan. Junubuhum anil madoji. Junubuhum itu lambung. Ya, menjauhkan lambung-lambungnya ya dari madoji, dari berbaring, dari ranjangnya. Ya, ketika di malam hari, nah inilah kelebihan seseorang, keutamaan seseorang ketika sholat. Sholatlah di malam hari. Karena sholat malam hari adalah sifat orang-orang soleh terdahulu. Ciri-ciri orang yang soleh ya adalah menjaga sholat malam, bukan musiman ya, tapi menjaga sholat malamnya ya. Bahkan Allah memuji orang-orang yang meninggalkan ranjangnya demi melaksanakan sholat malam ya. Itulah kelebihan-kelebihan dalam ibadah ini maknanya ya. Kita bisa melihat kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung singgung. Rasul singgung nih di hadis ini, puasa, sodako, sholat ya. Summa qala ya, ala ukhbiruka bi ra'sil amrin ya. Apa kamu ingin kalian ingin aku sebutkan kepalanya ibadah, kepalanya amal soleh itu apa? Ra'sul amri ya, segala ibadah ini nih kepalanya. Kalau kepalanya kuat, segala yang ke bawah pondasinya akan kuat. Wa umudu zirwatu samadi, dan tiang yang paling indah dalam ibadah itu. Ya, jadi anggapan ya, Rasul Amr ini pondasi. Ya, di tengah, di pinggir-pinggir pondasi akan dicor tiang apa, tembok-tembok gitu ya. Tiang-tiang yang lain yang mendukung pondasi ini. Dan yang paling indah apa? Nah, Rasul mengatakan, ya, qultu bala ya Rasulullah. Maka Muaz mengatakan, tentu, aku ingin tahu. Kita ingin tahu, wahai Rasulullah. Rasul amril Islam wa umuduhu sholah. Ya, suatu perkara yang memegang seseorang, pondasi orang ingin teguh atau enggak pendirian dia, itu Islam. Kalau ingin menjaga dia sebagai identitas yang berharga di hadapan Allah, ingin menjadikan seseorang yang nanti di akhiratnya selamat, peganglah rukun Islam. Ya. Wa umuduhus sholah. Dan bangunan Islam ini, ya, tiang paling utama itu sholat. Ya. Nah, seperti hadis yang saya sebutkan sebelumnya ya, sholat ini menjadi penentu amal soleh yang lain. Wa dzirwatu sanamihil jihad. Dan perhiasan terindah dari tiang tersebut adalah jihad. Ya. Walaupun di zaman sekarang para ulama ya telah mengganti atau bukan maafan, bukan mengganti ya. Ya, memberikan jalur jihad itu bukan hanya dengan berperang ya. Kita jihad melawan hawa nafsu. Kita berjihad untuk beramal soleh di tengah gempuran fitnah. Kita berjihad untuk menuntut ilmu ya. Itulah bentuk paling indah, amalan paling berharga di Islam, jihad ya. Ya, tunaikan zaman sekarang dengan menuntut ilmu. Kita hargai ilmu ya. Dari manapun ilmu itu berada, ya, sekecil apapun dampak bagi kita, hargailah ilmu ya. Nah, apalagi nggak semua orang ya, lagi-lagi hidayah nih. Nggak semua orang bisa mendapatkan hidayah untuk bisa menuntut ilmu.
Ya banyak orang berpikir, ah ya sudahlah nanti gampang tinggal lihat buku, baca buku. Ya nggak perlu ikut majelis ilmu ini itulah manfaatnya kayaknya, aduh saya capek apa gimana. Nah ini mulai ilmu nggak dihargai, ya. Nah, padahal kalau kita melihat orang menuntut ilmu, ya keagungannya begitu besar, ya. Orang tuh merasa bodoh para jemaah sekalian kalau terus menerus menuntut ilmu, gitu ya. Nah, mungkin dari para jamaah kan merasakan ya, belajar sama ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini. Banyak ternyata ilmu itu ya. Begitu banyak. Apalagi ustadz yang membaca kitab ya. Langsung membaca kitab, lihat kitab ini, oh ini syaratnya kayak gini. Oh ada pendapat lain ternyata. Oh ini pendapatnya alasannya ini. Oh ternyata ada kias gini. Wah makin banyak. Akhirnya orang semakin menuntut ilmu tuh semakin berpikir dianya bodoh gitu ya. Ya kenapa? Saking banyaknya ilmu ya. Itulah cara kita berjihad di zaman sekarang ya. Nuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi afwan. Ya, apakah kalian ingin aku sampaikan kiat-kiat untuk bisa dapatkan hidayah semua itu? Salat, puasa, zakat, haji, ya. Beramal soleh dengan seluruh kebaikan, ya. Berjihad di jalan Allah. Kalian ingin tahu bagaimana cara kiatnya ini? Ya, wahai Mu'adz, kamu ingin tahu caranya gimana? Ya, agar mendapat hidayah ini? Bala ya, tentu. Apa nih caranya gimana sih? Biar kita dapat hidayah yang bisa seperti yang Rasulullah SAW sampaikan. Fa'akhadha bilisani. Rasulullah seakan-akan mencubit lisannya. Waqala kuffa alaika hadha. Ini jaga nih. Mulut ini jaga. Ya. Lah kok bisa nyambung? Amal ibadah gerakan, ya, menahan hawa nafsu, ya, makan minum dengan menjaga lisan, ya. Sebegitu pentingnya dalam syariat kita untuk kita berucap, ya. Mempengaruhi sholat, mempengaruhi puasa, sodakoh, ya. Nah, berapa banyak, ya, afwan bukan berapa banyak ya, berapa besar dampak dari keburukan kita yang tidak nggak bisa menjaga lisan. Di hadis yang lain, ya Rasulullah SAW ya memberitahu ya, suatu aman yang paling aku takuti terhadap hambaku, terhadap umatku. Ya, banyak para sahabat menjawab, ini itu, ya dosa, membunuh, mencuri, berbohong. Lah, kata Rasul bukan. Ya, kemaksiatan yang paling aku takuti dari umatku adalah syirkun asghar. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ya, amalan hati ya, yang mana itu disalurkan lewat lisan. Ujub, dengki, iri, sombong, ucapannya dari lisan ya. Kita udah bagus-bagus berhaji, amal soleh, sholat, puasa. Dengan lisan kita gugur pahalanya ya. Karena apa? Lisan, mulut kita ya. Maka di sini Rasulullah menyampaikan kufa alaika hada, jaga nih ya lisan kita ya. Qultu ya Nabi Allah, maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallam. Apakah kita nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita katakan? Ya, sebegitu pentingnya kah, wahai Rasulullah, sampai seluruh yang kita katakan itu akan mendapatkan balasan? Apa kata Rasulullah? Sakilat ke ummuk. Ya, kata Rasul, sakilat ke ummuk itu, ya Mu'ad, gitu lah. Ya, Rasul itu mengeluh gitu ya. Aduh, kamu ini wahai Mu'ad gitu ya. Ya, jadi seakan-akan Rasulullah itu mengatakan, ini udah banyak buktinya. Ya. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim atau di riwayat lain, au qala ala manakhirim. Manakhirim itu ujung hidung ya, batang hidung. Illa hasaidu alsinatim. Bukankah orang itu masuk neraka? Ya, tersungkur wajahnya dan batang hidungnya di dalam neraka. Itu karena ucapannya. Nah, bukankah sesuatu yang masukkan ke dalam neraka paling banyak itu karena ucapannya? Ya, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Ya,
Karena kenapa derajatnya Hasan Sahih? Karena dalam riwayat yang lain banyak ucapan yang kelupaan, bukan kelupaan ya, berbeda. Ya kayak ini nih, mana akhirihim. Ini beda lisannya, maka derajat pasti turun. Yang asli biasa Sahih jadi Hasanun Sahih. Ya. Tapi untuk makna hadis, ya makna hadisnya Sahih, muakkad ya, Sahih yang bisa dipastikan. Ya. Nah, lagi-lagi kita bisa melihat di akhir hadis, ya, menjaga lisan menjadi unsur utama ketika kita beribadah. Ya. Ketika kita ingin menjauhkan dari neraka, maka jauhkan lisan kita dari berucap yang menunjuk kemaksiatan. Ya, atau tidak ada manfaatnya dalam ucapan kita. Naudzubillah min zalik. Ya, kita ya kalau zaman sekarang kasarnya bahasa apa gosip ya. Banyak kita beromong, berbicara ya. Apalagi sampai menghamburkan amal-amal soleh kita. Hati-hati, hati-hati para jamaah sekalian. Ya. Ibadah kita nggak perlu klarifikasi manusia kok. Ya, ibadah kita cukup dengan Allah yang tahu gitu. Ya, jangan sampai karena kita nggak bisa menjaga lisan kita, banyak kemudaratan dalam diri kita. Ya. Nah, bukan berarti kita suuzon kepada takdir Allah, enggak. Ya, ya ini Allah berarti nggak terima nih ibadah kita, enggak. Tapi kita yang sendiri yang menjerumuskan kita terhadap suatu kerugian. Ya. Nah, jangan sampai karena lisan kita menjadi hamba yang merugi. Ibadah udah banyak-banyak, capek-capek beribadah, hilang. Ya. Nah, kita masuk ke sedikit faedah dalam hadis ini. Ya. Begitu besarnya amalan soleh untuk mencakup kita menuju surga dan neraka. Ya. Nah, inilah bentuk aman-aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan. Jaga nih, ini dijaga dulu. Kalau kita mau bangun rumah, yang kita kuatkan pondasi dulu. Ya, cekernya dulu. Kuatin ini dulu, rukun Islam dulu. Baru nanti ibadah yang lain. Jangan sebaliknya. Ya. Jangan jadi orang yang lalai. Ibadah yang lain maksimal, rukun Islamnya lalai. Ya. Nah, kita masuk ke lafadz hadis ya, kita singkat karena waktu ya. Nah, kita masuk ke mufrad dalam hadis ini, asamu junnah, pelindung dari api neraka. Kita melindungi dari syahwat kita, dari segala bentuk untuk kita menuju kepada kemaksiatan ya, dengan berpuasa ya menjadi benteng kita ya, menjadi pelindung sayap kita ya. Sedekah tutfi'ul khoti'ah ya. Sedekah itu menghapus bekas-bekas kesalahan dosa ya. Ini seperti yang kita sebutkan di tengah hadis tadi, ya, jawfil lail, pertengahan malam. Ya, sekali lagi jawf itu perut, ya. Kalau dalam anggota tubuh ya, ya. Di hadis yang lain ya, ketika seseorang bisa menjaga syahwatnya, jaga perutnya. Nah, itu jawf ya dalam hadis itu. Tata Java itu menjauhi, ya, menjaga jarak kata Java ya. Jadi kalau mau merintahkan, kamu jaga jarak deh sama orang ini, ya. Nah, tata Java, ya, jaga jarak. Ya. Nah, kanyen madoji ya, dari madoji itu sebenarnya artinya bertelentang. Ya. Nah, secara bahasa, cuma di sini maksudnya adalah tempat tidur. Ya, nah, dirwatu sanamihi. Ya, sanam itu adalah yang menonjol pada punuk unta. Ya, zirwah itu adalah yang paling tinggi. Ya, jadi seperti kiasan, hiya apa ibadah yang paling tinggi derajatnya. Ya, itu adalah jihad. Ya, sakilat ke ummuk. Ya. Ah, laki-laki kami itu kayak celaka nih kamu. Kamu tuh gimana sih kayak orang ngeluh gitu ya. Hmm. Nah, Yakubu, kabba Yakubu, yaitu dijerumuskan. Ya, maksudnya dijerumuskan ke dalam neraka. Ya. Asoidu alsinatihim. Ya. Kalimat-kalimat yang diucapkan dari lisannya. Ya, hasoid, ya. Hasodayah sudu itu hasil. Ya. Mendapatkan suatu hasil dari apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan yang baik, ya kita panen kebaikan. Kalau ucapan yang buruk, ya maka akan menjadi panen keburukan. Nah, kita lanjut ya para jamaah sekalian. Unsur fikih dalam hadis ini, ya. Inilah sahabat Mu'adz bin Jabal, ya harus dalam amal soleh, ya.
Inilah sifat para sahabat, ya. Mereka haus untuk bertanya, ya. Bahkan mengantri demi wasiatnya Rasulullah, ya. Telah banyak hadis-hadis yang mana mereka itu meriwayatkan hadis itu ngantri itu ke kediamannya Rasulullah, ingin tanya aja ngantri, ya. Nah, Masya Allah, ya. Inilah keagungan para sahabat, ya. Yang mereka itu sangat, ya, ingin, ya, mencari ilmu, ya. Mereka itu mendatangi Rasulullah, bukan Rasulullah datangin masing-masing ke kediaman mereka, enggak, ya. Ya, itulah bagaimana mereka sangat menghargai dan sangat menghormati Rasulullah, ya. Yang kedua, ya, amal perbuatan adalah sebab masuk surga, ya. Semua yang kita tuai, semua yang kita lakukan akan kita tuai, ya. Nah, maka seperti amal soleh, ya, ini menjadi bagaimana modal kita menuju surganya Allah, ya. Nah, seperti di awal hadis, ya, beritahukanlah aku, kabarkanlah aku amal yang menuju surga. Ya, tadi kita jaga dulu nih amalan utama dalam Islam. Itu apa? Rukun Islam. Ya. Kalau kita ingin menuju surga, yang pertama kita lakukan kiatnya adalah menjaga amal soleh kita dengan menjaga rukun Islam kita. Ya. Bagaimana cara kita menggapainya? Ya, menjaga hikmah dari amal soleh ini, jaga lisan kita. Ya. Karena rusak itu rukun Islam dengan lisan yang kita miliki. Ya, kalau kita nggak bisa menjaganya. Ya. Nah, misalnya Al-A'raf ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kaum Nabi Muhammad disebabkan apa yang kamu dahulu kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Kamu masuk surga. Kamu tuh nggak bakal bisa cuma dengan amalan. Tapi dengan kepantasan. Nah, ini seakan-akan di ayat ini seperti itu. Kita masuk surga. Ya. Nggak pantas sebetulnya. Tapi kita tuh diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat untuk masuk surga. Gimana caranya? Kita beramal soleh sehingga kita minimal pantas aja. Ya. Sehingga Allah tuh bisa memberikan kita syafaat. Ya. Adapun hadis yang tidak akan masuk surga seseorang dengan amalan kalian, maksud itu dengan hitungan, ya, dengan penjaminan, ya, nggak berarti kalian beramal soleh pasti masuk surga. Artinya apa? Belum tentu amal soleh kita diterima, ya. Nah, belum tentu kita amal soleh kita diterima. Maka jangan sampai amal soleh kita yang belum tentu diterima ini kita perburuk lagi dengan lisan kita. Kita perburuk lagi dengan segala yang kita aman hati dengan dengki, iri, dan yang lain-lain, ya. Nah, jadi pastikan amal soleh itu kita jaga, ya. Jadi di hadis lain apa? Sedekahlah kalian seakan-akan tangan kalian itu nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kiri, tangan kanan, ya. Sampai seakan-akan sodakoh ini tangan kiri nggak usah tahu, tangan kanan aja sodakoh. Sebegitu kita jaga amal soleh kita, apalagi kepada orang lain, cukup kepada diri kita, ya. Nah, fa'amma man atau wattaqo, ya. Dan adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa, taat terhadap larangan Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa, fasanu yussuruhu lil yusro, maka kita akan berikan kemudahan nanti di akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang pelit hanya memperkaya diri sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan durhaka terhadap hidayah, terhadap yang Allah bawa, fasanuyassiru lil usra, maka Allah beri nanti kesempitan, ya. Nah, mungkin para jamaah kan sudah apal juga ini surat Al-Lail, sering kita dengar ini maknanya nih, ya. Allah singgung tuh, kalau kalian bertakwa, beramal soleh, ya, membenarkan ayat-ayat Allah, akan diberi kemudahan. Jangan takut, ya. Kita mungkin banyak cobaan para jemaah sekalian. Cobaan yang mungkin orang kita tuh ngeluh, kenapa sih cuma saya yang begini? Kok saya dapat sesuatu yang bagaimana bagaimana? Kita ngeluh.
Tapi Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan syariat Islam. Allah beri kemudahan. Ya, nah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita nggak kira-kira. Ya, nah, inilah kelebihan orang-orang yang selalu bertakwa. Ya, melaksanakan rukun Islam. Ini yang utama ya, seperti yang telah kita bahas berkali-kali ya. Rukun Islam ini pondasi. Ya, kalau kita memperkuatkan identitas kita sebagai seorang muslim, ya sholat ya. Ya, inna bayna rajul kafri wal syirk tarkus sholah ya. Yang membedakan orang dikatakan kafir dan syirik adalah meninggalkan sholat. Lah kok bisa orang nggak sholat dianggap kafir? Ya, dianggap syirik ya. Ya terus dia ibadah ke siapa kalau nggak dengan sholat? Kalau ditanya, kamu ibadah? Iya. Sholatnya enggak. Syirik kamu. Kenapa? Lah kita ibadah hanya kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu dengan sholat. Kalau kamu beribadah nggak dengan sholat, berarti kamu ibadah dengan apa? Kesyirikan. Disinggung. Ya. Hmm. Pertanyakan dahulu. Sholat. Ya. Nah, mungkin ya ini husnuzon ya kepada para jamaah. Insya Allah para jamaah sekalian ya menjaga sholat dengan baik ya. Hmm. Dengan memaksimalkan sholat kita. Ya. Nah, yang keempat pintu-pintu kebaikan. Ya. Nah, kita singkat langsung ke inti pintu-pintu kebaikan ada Pak ya. Adapun kebaikan tersebut dengan mengantarkan kita ya atau sarana-sarananya ya, yaitu dengan puasa adalah benteng. Hawa nafsu kita bentengi dengan puasa ya, walaupun banyak kasus ya. Ya, banyak yang bertanya, "Ustaz, tapi anu udah menahan hawa nafsu dengan puasa nggak bisa gitu ya." Ya sudah, kalau mau kalau sudah begitu berarti sudah ranahnya lebih lagi ya. Nah, cari kiat-kiat yang lain ya. Jangan salahkan ibadah puasanya ya. Salahkan hawa nafsu yang terlalu besar gitu ya. Hmm. Namun inilah yang Allah Subhanahu wa turunkan. Puasa itu untuk menjaga syahwat kita ya. Nah, ketika kita berpuasa ya Allah takdirkan syahwat kita melemah ya. Nah, ibadah-ibadah yang kemaksiatan yang lain itu dianggap lebih tabu ketika bulan puasa. Betul ya para jamaah sekalian ya. Kalau kita bulan puasa tuh orang mengatakan, udahlah jangan melakukan ini nih lagi bulan puasa loh. Padahal ini maksiat di luar bulan puasa juga dilarang gitu ya. Cuma orang akan lebih menganggap lebih tabu atau lebih nggak etis ketika bulan puasa. Ini membuktikan bahwa bulan puasa itu orang fitrahnya lebih muncul, fitrah aslinya, fitrah murninya itu lebih muncul. Lebih mudah untuk menahan syahwat. Nah, kemudian yang kedua ada sedekah menghapus dosa. Ya. Nah, sebentar tadi dikatakan di tengah hadis, kalau kita ingin menghapus dosa-dosa kita, perbanyak sedekah. Ya. Nah, tapi kita nggak punya harta, Ustaz. Kita nggak punya harta lebih. Sedekah bukan cuma dengan harta. Ya, seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Nah, walikulli tahmidatin sodakoh. Setiap kita mengucapkan Alhamdulillah, sodakoh. Wakulli tahlilatin sodakoh. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, sodakoh. Dan terus menerus. Setiap amal soleh kita itu sodakoh buat kita. Ya. Itu bentuk untuk kita menghapus dosa kita. Nggak cuma kita modal banyak, tapi kita hapus mana kita keburukan. Ya, parasit dalam diri kita, kita hapus dengan apa? Sedekah. Dan sedekah bukan cuma dengan harta. Walaupun amal jariah itu dengan harta ya. Namun dengan sedekah umum nggak cuma dengan harta. Ya. Nah, inna sadaqata tudfi'u ghadabir rabbi. Ya. Sedekah itu meredakan ghadab. Ghadab itu apa? Marah ya. Murkanya Allah itu diredam dengan sedekah. Wa tadfa'u maital su dan mencegah keburukan dalam wafat. Ya. Kalau kita ingin husnul khotimah, banyakin sedekah. Kok bisa gitu? Yang mengatakan bukan hanya yang mengatakan Rasulullah, ya. Ya, karena kita nggak tahu hidup kita nanti di akhir gimana, gitu kan? Agar kita membesarkan peluang kita untuk husnul khotimah, banyakkan doa dan sedekah, ya. Nah, yang ketiga sholat malam, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Ya, orang-orang bertakwa nanti akan masuk surga, ya, dengan mata air di dalamnya, uyun, jamak dari ain, mata air, ya, bukan mata yang ini ya. Nah, maknanya beda, walaupun secara bahasa sama. Akhizina ma'atahum rabbuhum, yang mana mereka itu menerima nikmat dari Allah, innahum kana qabla dzalika muhsinin, yang mana sebelum mereka nanti di akhirat masuk surga, mereka itu orang yang selalu melakukan kebaikan. Inilah yang mereka tuai dari yang Allah berikan, ya. Mereka itu melakukan kebaikan, Allah beri kebaikan juga, yaitu surga. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, yang mereka tuh dalam malam hari itu jarang untuk tidur-tiduran, ya. Wabil asharihum yastaghfiru, dan di tengah malam mereka itu selalu beristighfar. Ya, inilah sifat orang-orang soleh, ya. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Sulit kalau bisa dilakukan, itu kelebihan, ya. Nah, maka coba kita perbanyak. Cuma 2 rakaat nggak masalah. Sambil kita istighfar lebih utama. Sambil kita berdoa lebih utama. Sambil kita sholat-sholat yang lain lebih utama. Ya. Nah, termasuk ke unsur kelima, ya, kiat-kiat kelima dalam kita menuju kebaikan, kebajikan. Inti perkara adalah Islam. Tiangnya sholat dan puncak tertinggi adalah ya, seperti tadi di hadis, ya, bahwa kalau kita ingin memperkuat diri kita, ya, tujuan dalam hidup kita, tujuan kita hidup itu Islam aja. Pedoman hidup kita itu Islam. Ya, tujuan kamu hidup ngapain sih? Beramal soleh. Kenapa harus beramal soleh? Agar mendapatkan hasil atau rapot yang baik. Ya, kenapa buat dapat raport yang baik? Agar bisa masuk surga. Karena saya kan di sini hidup itu kan jadi pemodal, ya. Gitu ya, kalau ditanya orang gitu ya. Saya kan jadi pemodal nih. Saya pengen modal saya bagus, berkualitas, banyak. Ya, saya perbanyak amal soleh kita. Jadi nanti ketika saya jual beli di hadapan Allah, ya saya bisa mendapatkan surga yang lebih berkualitas. Nah, itu tujuan hidup kita, ya. Mau kita seterpuruk apapun, Allah kan kasih jalan itu. Orang diberi cobaan. Amal soleh kita ketika dapat cobaan apa? Sabar, istighfar, sholat taubat. Ya. Kalau ketika kita berapa kenikmatan, sama kita beramal soleh juga bersyukur. Salurkan yang kita dapati rezeki ini kepada orang lain. Ya. Nah, maksimalkan rasa syukur kita dengan ibadah yang lain. Jadi nggak ada celah untuk kita tidak beribadah. Nggak ada celah untuk kita nggak memupuk modal. Ya. Kasarnya kalau kita jualan apa aja bisa kita modalin. Sama nih kayak ibadah. Segala bentuk amalan, mau kita bersangkutan dengan dunia atau akhirat doang, semuanya bisa jadi modal kita di akhirat. Bisa jadi kita modal untuk kita nanti dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti nanti kita bahas di hadis ini, ya, ada yaitu ucapan gitu kan. Ya. Nah, pangkal urusan adalah Islam, ya. Segala kita mau beramal soleh nggak boleh lepas dari Islam. Jangan kita berkata, ini jangan kita sangkutnya dengan syariat Islam dulu. Nggak usah kita sangkutnya segalanya dengan jangan agama. Nggak bisa. Kita mau beribadah, ada unsur agama yang membatasi. Kita mau bermuamalah, ada syarat Islam yang membatasi muamalah kita. Kita mau beribadah, maksimalkan dengan syariat Islam. Jadi nggak bisa kita pindahkan pangkal urusan kita, pedoman kita selain dari Islam. Ya. Mau cari nafkah? Ingat, itu ibadah. Lagi-lagi syarat Islam. Mau kita ketemu orang? Silaturahim. Lagi-lagi Islam. Mau kita ngomong, berucap yang baik? Lagi-lagi syarat Islam. Semuanya Islam itu menjaga seorang hamba. Bukan cuma memerintahkan. Allah jaga nih seorang hamba dengan syariat Islam. Yang kedua apa? Tiang adalah sholat. Ya, seperti tadi telah kita bahas, ya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya baik. Ya, karena seluruh ibadah hampir dikaitkan dengan sholat atau menempel dengan sholat. Ya, puncak tertinggi adalah jihad. Perhiasan paling indah. Ya, peranan dalam kita beribadah paling indah itu kita berjihad. Ya,
Coba kita lihat pada zaman sekarang. Orang menuntut ilmu, ya. Mau belajar apapun gitu ya. Ketika kita belajar ilmu yang bermanfaat, ya berjihad. Capek-capek orang hafal, memahami, nulis, ya. Yang lainnya pada tidur, misalkan kita belajar. Ini di jihad, ya kan? Maka kita berjihadlah dengan menuntut ilmu, ya. Nggak perlu banyak-banyak tapi konsisten ya para jemaah sekalian. Misalkan, Ustaz, tapi anak baca Quran aja masih kurang. Ya sudah, kita berjihad dengan belajar tahsin. Ustaz, anak pengen banget bisa belajar bahasa Arab. Kita berjihad dengan menuntut ilmu bahasa Arab. Ya, ya Ustaz, tapi anak baru mualaf misalkan. Nggak apa-apa, kita berjihad dengan mengetahui pertama rukun iman, rukun Islam. Ya, nah, nanti baru kita dengan Afan, yang pertama itu dengan tata cara sholat dulu. Ya, baru rukun iman, rukun Islam nggak apa-apa dipelajari setelahnya. Baru nanti dengan yang lain-lainnya, hadis Arba'in Nawawi, ya, usul salasah, ya, qawaidul arba, ya. Dan yang unsur fikih keenam dalam hadis ini, menjaga lisan adalah kunci segala urusan. Telah kita bahas tadi, kalau kita mau menjaga segala amal soleh kita, ya, ingin tidak memperbanyak dosa-dosa kita, jaga lisan kita. Allah tuh udah menjaga aib kita tuh udah kita tutup nih. Allah tutup tuh. Kita umbarin sama lisan kita, ya udah, ya. Nah, jangan sampai. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ketika Allah menutup aib seorang hamba, namun dia membuka dengan ucapan sendiri, Allah akan murka. Allah biarin itu, biarin. Dosanya nanti terumbar dengan ucapannya sendiri. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di hadis yang lain, ya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhir, maka ucapkan yang baik atau kalau nggak bisa diem. Ya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Bukan berarti, oh berarti kalau ucapan yang nggak baik dia nggak beriman. Enggak. Maksudnya memaksimalkan iman seorang hamba itu dengan mengucapkan yang baik atau diam. Ya, bukan berarti diam terus ya para jemaah sekalian. Kamu ditanya nggak diem. Bahkan Ustaz suruh diem. Enggak ya. Tapi kita kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, ya kita takut ucapan kita ini mendapatkan keburukan, diam. Ya, kalau ucapan yang baik ya sudah. Tapi ingat dengan tata cara yang baik juga ya. Jangan sampai niat kita baik, tapi tata caranya nggak baik. Nah ini dia. Nggak akan sulit diterima oleh masyarakat, apalagi dakwah Islam zaman sekarang ya. Orang media sosial kadang ngomongnya aja, ngomongnya pinter. Nggak ada dalil, ya kan? Nah, apalagi kita membawa kebenaran dengan tata cara yang baik juga, ya. Nah, dia hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsuru ma yudkhilun nas annar." Yang paling banyak memasuki manusia dari neraka al-ajwafan. Dua lubang, ya, al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan, ya. Nah, ini nih dua yang paling banyak menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka. Fam, mulut, al-farj, kemaluan, ya. Nah, ini sudah Rasulullah SAW katakan sampai zaman sekarang paling banyak fitnah tuh apa? Mulut, kemaksiatan, kemaluan. Sampai dianggap nggak tabu lagi pada zaman sekarang. Fitrahnya udah rusak. Berapa banyak orang mengatakan keburukan, tapi dianggap biasa aja. Apalagi dengan media sosial sekarang. Ngetik tuh tinggal pakai tangan. Ya. Nggak perlu ketemu gitu kan. Udah ngucapin segala macam keburukan. Hina-hina orang gampang. Nggak perlu malu kok orang kita nggak ketemu. Nah, lihat nanti dipertanggungjawabkan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang terjaga dari ucapan kita dan juga kemaluan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, yang ketujuh, ya, unsur fikih dalam hadis ini amal kebaikan yang apa itu mas setelah amal wajib. Rukun Islam ya wajib semua. Ya. Namun dalam Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kebaikan utama setelah amal-amal wajib adalah menuntut ilmu dan jihad. Ya, kita tahu nih rukun Islam sudah kita laksanakan. Oh, alhamdulillah saat anak udah haji, udah sedekah, udah banyak alhamdulillah, bahkan rutin anak sedekah. Setelahnya apa ya? Menuntut ilmu, ya. Nah,
Nah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Keharusan kita. Kalau kita ingin menjaga syariat Islam, jangan jadi orang yang bodoh. Kok bisa gitu, Ustaz? Jangan jadi orang bodoh. Ingat orang-orang Nasrani, mereka terjatuh terhadap suatu ibadah yang tercela karena kebodohan mereka. Mereka ibadah tanpa ada ilmunya. Sekarang para jamaah sekalian, kalau kita mau ibadah, memaksimalkan ibadah, caranya gimana? Cari dulu ilmunya. Ya. Kita mau, aduh, setelah sholat wajib, apa yang lebih utama? Apakah sholat sunnah, rawatib, atau sholat duha, atau sholat lail, atau apa? Cari ilmunya mana lebih utama. Aduh, anak ibadah nih, ada yang bisa anak rutinkan tapi kecil. Atau ibadah yang anak seling-seling aja deh, nggak bisa rutin tapi musiman. Mana yang lebih utama ya? Cari ilmunya mana yang lebih utama. Kan gitu ya. Ya. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Segala kalangan, ya. Segala umur harus kita menuntut ilmu. Gak ada kata terlambat. Lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh umurnya sudah lanjut masuk Islam. Tapi seorang sahabat yang paling banyak melewatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Ya, yang muda-muda tuh kalah, ya, dengan riwayat hadisnya Abu Hurairah. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya para sahabat itu senantiasa meminta petunjuk, menuntut ilmu, gak ada habis-habisnya. Tinggal kita lanjutkan tuh para estafetnya para sahabat, melanjutkan ya kesemangatan mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, kita punya waktu luang. Lihatlah video di Instagram sekarang kan udah banyak ya potongan Ustaz Khalid ya atau Ustaz Syafiq, Ustaz Firanda. Lihatlah sambil lihat apa ya faedahnya ya. Atau misalkan kalau Instagram yang bagus kita nggak mau lihat video, Rumah Iso tuh bagus ya kan, postingan-postingannya ya, mau posting hadis ya bagus, baca paling berapa menit para jamaah sekalian ya, itu kan dalam bentuk gambar juga ya kan. Kalau kita laksanakan masya Allah faedahnya gitu kan ya. Nah, yang kesembilan keutamaan jihad dalam menjaga Islam dan menegakkan kalimat Allah ya. Kalau nggak dengan jihad para jemaah sekalian, Islam ini nggak bakal ada ya, qadarullah ya, istilah takdir Allah, Islam ini nggak bakal ada ya. Mereka itu berjihad dengan darah, harta para sahabat. Sekarang kita ngeluh cuma capek, nggak boleh ya. Kita capek ngeluh, para sahabat dengan jasadnya mereka berjihad, masa kita ngeluh ya. Inilah bagaimana kita berjihad pada zaman sekarang, berjihad menjauhi fitnah, menjaga diri kita dari fitnah dan menuntut ilmu ya. Yang terakhir bahayanya lisan ya, karena setiap yang kita ucapkan dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Karena lisanlah yang paling banyak menjerumuskan seorang hamba ke dalam api neraka. Maka jagalah lisan kita untuk menjaga amal soleh kita. Jangan sampai kita beramal soleh sudah banyak, sudah kita kualitaskan dengan baik, kita rusak dengan lisan kita. Nah, inilah bagaimana ya unsur fikih dalam hadis ini dan juga menjadi kiat-kiat kita untuk menuju surganya Allah dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Nah, dari penjelasan hadis ini, hadis ke-29 para jemaah sekalian, ya, tentang kiat-kiat menuju surga dan juga menjauhkan kita dari neraka, ya. Atau dalam tema kita berbuat kebaikan, ada yang ditanyakan, tafadhol para jemaah sekalian, ya. Nah, itu sudah cukup ya insya Allah ya para jemaah sekalian ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ya ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan pintu yang kita inginkan dengan karena dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Nah, alamin. barakallahu fikum ya para jamaah sekalian, Anda minta maaf dari kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda bahas atau kita bahas bersama atau dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya, dari segala kekurangan yang Anda miliki ya. Barakallahu fikum wa alamin. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.